Halo teman-teman, berjumpa lagi di YouTube Heru Wijaya. Teman-teman pernah tidak waktu kecil dilarang bermain terlalu dekat dengan rel kereta? Atau ketika teman-teman berada di stasiun, teman-teman dilarang berdiri melebihi garis kuning? Atau pernahkah sepeda motor teman-teman terasa oleng saat berpapasan atau disalip oleh bus atau kendaraan yang lebih besar yang melaju dengan kecepatan tinggi? Kenapa bisa seperti itu? Penjelasannya simpel teman-teman. Simak penjelasan berikut sampai selesai. Saya punya selembar kertas. Kertas ini akan saya tiup di sisi sebelah sini. Kita akan lihat kertas ini apakah bergerak ke sini atau bergerak ke sini. Kita saksikan bersama-sama. Ya, ternyata kertasnya bergerak menuju ke wilayah yang kita tiup, yaitu ke sini. Sekali lagi. Sekarang kita balik sebelahnya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi teman-teman? Seorang ilmuwan bernama Bernoulli pernah menyimpulkan bahwa aliran fluida yang bergerak lebih lambat akan memiliki tekanan lebih besar dibandingkan dengan aliran fluida yang lebih cepat. Fluida yang dimaksud di sini adalah zat yang dapat mengalir, di mana zat yang dapat mengalir itu bukan hanya zat cair saja, tetapi ada juga gas. Nah, dalam percobaan kita ini, yang dimaksud fluida berarti adalah udara. Dari persamaan P sama dengan F per A, atau F sama dengan P dikali A, kita dapat melihat bahwa tekanan sebanding dengan gaya. Artinya, semakin besar tekanan, maka gaya juga semakin besar. Nah, yang terjadi pada kertas ini, ketika saya meniup di area sini, maka aliran udara di sebelah sini akan mengalir lebih cepat daripada yang sebelah sini. Aliran udara yang lebih cepat sebelah sini akan menghasilkan tekanan yang lebih kecil, sementara di sini tekanan lebih besar. Tekanan yang lebih besar sebelah sini akan menghasilkan gaya yang lebih besar, yang kemudian mendorong kertas ke sana. Fenomena yang diungkapkan Bernoulli inilah yang menyebabkan hal-hal yang disebutkan di awal video tadi dapat terjadi. Ketika kita terlalu berdiri terlalu dekat dengan area yang dilewati kendaraan, misalnya mobil yang berkecepatan tinggi, gerak cepat, menyebabkan aliran fluida di sini lebih cepat daripada yang ada di sekitar sini. Sehingga tekanan di sini lebih besar dan gayanya juga semakin besar yang kemudian mendorong kita masuk ke area sana. Sehingga menyebabkan kecelakaan. Nah, begitu juga ketika kita naik motor. Anggap saja ini kita sedang naik motor. Ketika ada kendaraan besar yang melintas dengan kecepatan tinggi, menyalip kita, dan posisinya kita terlalu dekat, terlalu mepet, aliran udara di sini lebih cepat, di sini lebih lambat, tekanan lebih besar, dan gaya lebih besar, yang kemudian seolah-olah mendorong kita masuk ke dalam sana. Nah, alih-alih kita ingin menahan keseimbangan, kita malah kemudian membanting setir, dan kalau kita tidak dapat menahan keseimbangan, kita akan keluar jalur. Nah, kemungkinan hal ini juga yang menyebabkan kita dilarang menyalip dari sebelah kiri. Misalnya, ini dari jalur depan, sini. Ya. Ini kita sedang menggunakan sepeda motor. Nah, ketika ada kendaraan yang menyalip dengan kecepatan tinggi dari sebelah kiri, menyebabkan tekanan di sini lebih kecil, tekanan di sini lebih besar, yang kemudian mendorong kita masuk ke sini. Nah, kita berusaha menjaga keseimbangan, yang menyebabkan kita kemudian membanting setir ke kanan. Nah, jika keseimbangan hilang, maka kita akan masuk ke jalur sebelah dan kendaraan lain lewat. Begitu teman-teman penjelasan tentang hal-hal yang disebutkan di awal tadi. Dari fenomena ini, pesan yang mau disampaikan adalah taati rambu-rambu yang ada. Berkendara itu bukan hanya sekedar gas rem dan keseimbangan, tapi juga membutuhkan kedewasaan berpikir, etika berkendara, dan kesadaran untuk menghargai nyawa sendiri dan orang lain. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.